Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Nihil. Nihil. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang dimana materinya hari ini adalah peradaban Islam Syafawi di Persia. Sebelum kita ke sini, sebelum ada kemajuan dan kemunduran, Ibu akan menceritakan sedikit sejarah berdirinya kerajaan Islam Syafawi. Nah, pada waktu kerajaan Turki Utsmani, sebenarnya kerajaan ini itu baru didirikan atau baru berdiri gitu ya. Namun pada kenyataannya, kerajaan ini itu berkembangnya sangat cepat. Dan dalam perkembangannya, kerajaan Syafawi ini sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani, dikarenakan mereka mempunyai dua kepercayaan masing-masing gitu ya. Turki Utsmani yang percaya dengan mazhabnya dia Hanafi, dan yang kerajaan Islam Syafawi ini dia mazhabnya Syiah. Dan kerajaan Syafawi ini mempunyai perbedaan dari dua kerajaan besar Islam lainnya. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Nah, jadi kerajaan Syafawi ini itu dia menjadikan mazhabnya sebagai kepercayaan negaranya juga gitu. Jadi barang siapa yang tidak mempercayai mazhab Syiah, maka dia tidak diperkenankan untuk tinggal di negara itu. Dan kerajaan Islam Syafawi inilah yang dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran. Pernah dengar ya negara Iran ya, anak-anak? Pernah, Bu. Iran jauh ya, Bu? Jauh, harus pakai helm apa pakai pesawat ya. Oh ya, Bu. Kerajaan Syafawi ini berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di daerah Ardabil. Dan tarikat ini bernama Syafawiyah sesuai dengan nama pendirinya Safi al-Din. Makanya nama kerajaan Islam itu adalah kerajaan Syafawi. Dan Safi al-Din ini merupakan salah satu keturunan Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Siapa? Musa al-Kazim. Ya, Musa al-Kazim ini adalah keturunan Imam Syiah yang keenam. Gitu. Nah, lalu ada raja-raja yang berkuasa. Yang pertama itu adalah Ismail I. Nah, raja ini itu dia mengalami puncak kejayaan selama 10 tahun. Dia berjaya selama 10 tahun. Dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan si kerajaan Syafawi ini. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia di bagian timur maupun di bagian barat. Namun, pada suatu saat, dia itu perang dengan kerajaan Turki Utsmani yang tadi itu. Dan dia mengalami kekalahan. Makanya sejak saat itu, Raja Ismail ini itu dia kepercayaan dirinya menurun. Sehingga dia berubah, lebih senang menyendiri, kehidupannya hura-hura. Nah, pada saat itulah terjadi perebutan kekuasaan oleh pimpinan suku-suku Turki yang lain. Nah, terus di sini ada kemajuan peradaban Islam masa Syafawi dan kemundurannya. Di sini Ibu akan bagiin materi sama kalian berdua. Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Silakan diskusikan. Kelompok 1 tentang kemajuannya dan kelompok 2 tentang kemundurannya. Ini silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan didiskusikan. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan kartu kepada kalian. Silakan menulis pertanyaan dan nanti kalian akan tukeran pertanyaan. Silakan. Sudah? Udah. Oke. Jadi di sini Ibu punya kartu. Kartu ini silahkan kalian tulis pertanyaan. Kelompok 1 silahkan bertanya kepada kelompok 2 dan sebaliknya ya. Ya, Bu. Silahkan ditulis pertanyaannya. 2 menit cukup ya. Kurang kayaknya, Bu. Kurang. Ya, coba dipikirin dulu, mikir ya. Silahkan.
Bu. Sudah? Kelompok 2 sudah? Udah, Bu. Sudah, oke. Silakan ditukerin. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing pertanyaan dari kelompok lain. Dan kalau yang udah, silakan unjuk tangan Bu, ya. Bu, udah, Dijawab. Bu. Oke, udah. Silakan coba Bila, apa pertanyaannya? Jelaskan sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafawi. Jawabannya, yang pertama itu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua itu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Hizbaz. Sudah? Ada, Bu. Oke, coba kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Silakan dijawab. Soalnya, jelaskan kemajuan kerajaan Safawi dalam semua atau ketiga bidang tersebut. Nah, yang Kan ada pertama, 3 nih ya, ada bidang ekonomi, ada bidang ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Silakan kelompok 1. yang pertama itu bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi ini, terutama dalam hasil pertaniannya dari daerah Bulan Sabit ini sangat subur. Terus yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Dalam bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah. Udah, Bu. Udah? Oke, jadi di situ tadi kelompok 2 ada kekurangan 1 ya. Jadi sebenarnya sebabnya kemundurannya itu ada 4. Yang satunya itu adalah Seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perjuangan kekuasaan di kalangan keluarga istana. ya, jadi salah satu faktor kemundurannya itu mereka semuanya di dalam keluarganya itu berambisi untuk perebutan kekuasaan seperti itu. Terus tadi di bidang ilmu pengetahuan, ada yang tahu siapa aja tokoh-tokohnya gitu ya, yang dia mengembangkan ilmu pengetahuan di kemajuan peradaban Islam masa Syafawi. Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, dulu silakan. Pengetahuan. Bana Albina Al-Shirazi. Ya, terus Sil, Bila, Sadar Aldin Al-Sairaji. ya. Bagus nih buat anak saya. Oh iya. Tazkia? Muhammad Al-Bakir, Bu. Oh ya, jadi itu ya. Jadi kemajuannya itu ada 3 di bidang, ada di bidang ekonomi, ada di bidang ilmu pengetahuan, dan ada di bidang pembangunan fisik dan seni. Selanjutnya, oh ya, ibu ada apresiasi sedikit buat kedua grup. Alhamdulillah. Terima Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya Ya. Allah, Bu, ini enak banget, Bu. Oke. Brownies. Udah buat saya di sini. Jangan rebutan dong, udah dikasih satu-satu ya. Dia nggak mau, Bu. Oke, nah tadi ibu baru nyampein sampai ke Ismail 1 ya, rajanya. Selanjutnya ini sebenarnya ada 10 kerajaan, cuma ibu akan menjelaskan beberapanya saja. Terus yang kedua itu ada Raja Tahmas 1. Dia ini pada kerajaan ini ada Tahmas 1, Ismail 2, dan Muhammad Hudabanda. Nah, di ketiga kerajaan ini dia itu mengalami penurunan di kerajaan Syafawi ini. Dia mengalami keruntuhan, kerusakan gitu ya, karena pada saat masa kerajaan ketiga raja ini dia itu tidak bisa memimpin negaranya dengan baik seperti itu. Lalu di kerajaan yang kelima ada Abbas I namanya. Abbas I ini berhasil lagi untuk membangkitkan semangat kerajaan Syafawi ini seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan yang sebelumnya itu kembali pulih dengan hadirnya Raja Abbas I. Dan pada Raja Abbas I ini juga kerajaan Syafawi ini mengalami puncak kejayaan yang kedua setelah yang tadi Ismail 1. Siapa tadi rajanya? Abbas 2. Abbas 1 dan Ismail. Ya, Ya, jadi 2 raja itu yang berhasil membangkitkan puncak kejayaan pada masa kerajaan Syafawi. Syafawi. Jadi udah mengerti semua ya anak-anak ya? Ngerti, Bu. Oke, ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Mari kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil
pertemuan kita hari ini. Semoga kita masih diberikan umur panjang untuk pertemuan berikutnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam